Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pada mata kuliah Budidaya Pertanian dalam Perspektif Al-Quran. Kajian kita kali ini temanya adalah tanaman dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan berpahala bagi orang yang membacanya. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang wajib dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan. Mari kita tingkatkan membaca dan memahami isi Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan makanan dan pertanian. Allah menciptakan berbagai makhluk hidup, di antaranya adalah tumbuhan. Dalam tumbuhan ada suatu peristiwa namanya proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses sintesis di mana zat-zat anorganik karbon dioksida dan air diubah ke dalam persenyawaan organik yang berisi karbon dan kaya energi yang dilakukan oleh sel-sel berklorofil atau berlangsung dalam klorofas dalam sel yang hidup dengan pertolongan sinar matahari dan dibebaskan gas oksigen. Dengan adanya proses fotosintesis ini, maka bumi beserta seluruh kehidupan di dalamnya amat bergantung pada tumbuhan. Nanti Anda pelajari lagi bagaimana berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, dalam Al-Quran, pada beberapa ayat dalam beberapa surat, Allah menyebutkan beberapa tanaman. Kadang disebutnya menggunakan kata nabat yang berarti tumbuhan, dan ada al-harj yang berarti tanaman, juga ada disebutkan istilah kebun. Kalau kita baca Al-Quran, tanaman yang disebut dalam Al-Quran itu ada beberapa, antara lain adalah anggur, delima, kurma, labu, pisang, tin, dan zaitun. Sudah pernah lihat tanaman anggur? Nah, coba masing-masing nanti kita perhatikan bagaimana morfologi masing-masing tanaman ini. Jadi tanaman anggur itu tanamannya tidak bisa berdiri kalau tanpa penopang. Kemudian buahnya berupa buah majemuk. Dan tanaman anggur ini ada beberapa varietas. Kalau Anda ketemu buahnya bermacam-macam, ada yang berwarna ungu, hijau, merah, coklat, dan sebagainya. Dan ada yang berbiji dan tidak berbiji. Anggur terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-An'am ayat 99, Quran Surat Yusuf 49, dan seterusnya. Nanti coba Anda baca Al-Quran, Anda lihat pada beberapa surat yang lain. Nah, secara ilmiah, klasifikasi tanaman anggur, divisinya adalah Spermatophyeta, kelasnya Dicotyledone, bangsanya Rhamnales, suku Vitaceae, spesiesnya adalah Vitis vinifera. Kemudian ada tanaman delima. Pernah lihat tanaman delima? Berbeda dengan tanaman anggur. Kalau delima ini tanamannya adalah tanaman berkayu, tapi juga bukan berupa pohon, ya. Buahnya itu bulat dengan
berupa buah majemuk di dalamnya. Ada yang berwarna merah, ada yang hijau kekuningan. Dalam Al-Quran disebutkan delima ini dalam beberapa surat, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 99, Quran Surat Al-An'am ayat 141, Quran Surat Ar-Rahman ayat 68. Nanti Anda baca Al-Qurannya. Secara ilmiah, klasifikasi tanaman delima, definisinya adalah spermatopita, kelasnya Dicotyledone, bangsanya Myrtales, sukunya Punicaceae, spesiesnya Punica granatum. Berikutnya adalah tanaman kurma. Pernah melihat tanaman kurma? Di kampus kita ada tanaman kurma walaupun tidak berbuah. Jadi, di sini kita lihat bahwa tanaman kurma itu batangnya lurus dengan pelepah daun, buahnya dalam bentuk majemuk ya. Kemudian jenis-jenis kurma itu sendiri itu bermacam-macam, baik dari rasanya kemudian berbeda, pengolahannya juga berbeda, dan seterusnya. Kurma terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Maryam 23 dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca Al-Qurannya. Nah, klasifikasi tanaman kurma, divisinya adalah spermatopita, kelasnya Monocotyledone, bangsanya Arikales, sukunya Aricaceae, spesiesnya Punix dactylifera. Berikutnya tanaman yang disebut dalam Al-Quran adalah labu. Jadi kalau labu ini kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa varietas. Nah, tanaman labu ini berbeda lagi dengan tanaman kurma dan lainnya tadi. Labu ini tanamannya adalah menjalar dengan daun menjari dan buahnya itu bulat besar. Sehingga biasanya tanaman labu dibiarkan menjalar di tanah karena kalau dipasang ajir takutnya tidak mampu menahan buah yang cukup besar. Labu terdapat dalam surat Al-Quran yaitu Quran Surat As-Saffat ayat 146. Silahkan nanti dilihat Al-Qurannya. Klasifikasi tanaman labu, divisinya adalah spermatopita, kelasnya Dicotyledone, bangsanya Cucurbitales, sukunya Cucurbitaceae, dan spesiesnya Cucurbita spesies. Tanaman pisang. Jadi, pernah melihat kan tanaman pisang? Sejatinya yang kita lihat dengan batang tanaman pisang itu adalah pelepah daun. Nah, batangnya sendiri terdapat dalam tanah. Kemudian buahnya itu berupa tandan. Jadi dalam satu tandan itu terdapat beberapa buah. Nah, pisang ini dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 30. Silahkan nanti dibaca Al-Qurannya. Klasifikasi tanaman pisang, divisinya adalah spermatopita, kelasnya Monocotyledone, bangsanya Zingiberales, sukunya Musaceae, spesiesnya Musa paradisiaca. Tanaman tin juga disebut dalam Al-Quran. Tentunya Anda sudah pernah melihat ya, untuk tanaman tin ini, tanamannya perdu dengan buahnya bulat. Dan buah tin ini juga sudah mulai diolah sebagaimana tanaman atau buah kurma. Quran yang memuat tentang buah tin yaitu Quran Surat At-Tin ayat 1. Klasifikasi tanaman tin, divisinya spermatopita, anak divisi Angiospermae,
kelasnya Dicotyledone, bangsanya Urticales, sukunya Moraceae, spesiesnya Ficus carica. Kemudian yang terakhir yaitu zaitun. Kita bisa melihat tanaman zaitun itu cukup besar tanamannya, berupa pohon. Kemudian buahnya itu kecil-kecil, ada di ujung-ujung cabangnya. Zaitun terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Tin ayat 1, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20, dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca Al-Qurannya. Klasifikasi tanaman zaitun, divisinya adalah Spermatophyta, anak divisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledone, bangsanya Lycus sukunya Oleaceae, spesiesnya Oleoeuropea. Nah, jadi bahwa Allah itu menciptakan berbagai macam aneka ragam tumbuhan dengan beberapa yang langsung disebutkan dalam Al-Quran. Karena banyaknya tumbuhan yang ada di bumi ini, maka berdasarkan ilmu pengetahuan, ini nanti akan diklasifikasikan agar manusia bisa lebih mengenal ilmu yang mempelajari keanekaragaman tumbuhan ini disebut dengan ilmu sistematika tumbuhan, di mana dalam sistematika tumbuhan itu terdiri dari identifikasi dan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini dikenal juga sebagai ilmu taksonomi. Nah, klasifikasi tumbuhan pada prinsipnya berdasarkan pada organ tumbuhan. Jadi organ utama tumbuhan itu adalah akar, batang, daun. Berdasarkan klasifikasi ini, ada 24 taksa dari yang tertinggi sampai yang terendah. Namun yang biasa digunakan hanya 6 taksa, yaitu divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Artinya, apabila suatu jenis tanaman diketahui divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesiesnya, maka dapat dibayangkan bentuk dan ciri tumbuhan tersebut serta kekerabatannya. Nah, keanekaragaman tumbuhan ini juga disebutkan dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat Al-Quran. Nanti Anda bisa baca Al-Qurannya, bisa dilihat pengetahuan apa atau petunjuk apa dari Al-Quran, itu yang Anda bisa ketahui tentang keanekaragaman. Di sini kami tunjukkan beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 99, kemudian Quran Surat Al-An'am ayat 141, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Nanti silahkan dilihat lagi beberapa Al-Quran, sehingga kita manusia bisa mengambil petunjuk dan mendapatkan pengetahuan dari apa yang tersurat dalam Al-Quran tentang tumbuhan. Demikian, semoga bermanfaat, dan sekali lagi silahkan dibaca Al-Qurannya dan dipelajari ada petunjuk apa khususnya tentang tumbuhan dan keanekaragaman tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.